Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Simposium 2 dengan topik menua sehat dan aktif oleh para speaker kita pada hari ini. Speaker pertama sekaligus moderator kita yang terhormat Dr. Med Science Dr. Irma Ruslina Devi, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan, yang akan membawakan materi mewaspadai sindroma dekondisi. Speaker kedua yang terhormat Dr. Nuni Nugraheni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan yang akan membawakan materi melawan jatuh pada lansia, strategi keseimbangan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Irma merupakan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun 2000, lalu melanjutkan program spesialis di Kedokteran Fisik Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2007, dan menyelesaikan studi S3 di Gunma University, lulusan dari Sekolah Kedokteran di Jepang pada tahun 2012, lalu mengambil subspesialis konsultan rehabilitasi geriatri di Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2016. Dan beliau sekarang merupakan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, konsultan rehabilitasi geriatri, KSM Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, lalu menjadi dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan Kepala Divisi Rehabilitasi Geriatri, KSM IKFR, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan inilah beberapa organisasi yang beliau ikuti. Di antaranya adalah Perdaweri, lalu menjadi ketua dari Board of Trustees Indonesian Healthy Lung Foundation, lalu Head of the Bandung Chapter AFS, lalu Sekretaris Persi Wilayah Jawa Barat. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada moderator kita, kepada Dr. Irma, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, ya terima kasih Dr. Lumoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh peserta Studium Generali ID 2022. Perkenankan saya Irma Ruslina Devi untuk memimpin jalannya sesi kedua ini. Untuk sesi pertama, saya yang akan memberikan presentasi, jadi izinkan saya untuk share screen, dan nanti untuk sesi berikutnya ada Dr. Nuni, guru saya, yang akan menyampaikan terkait dengan frailty. Saya izin share screen ya, Dok. Saya masih belum bisa share screen ini. Boleh minta tolong, Dr. Lumoga? Baik, Dokter. Sebentar saya cek ya, Dokter. Terima kasih. Boleh dicoba lagi, Dokter? Ya, sebentar ya, Dok. Izin, Dok, apakah sudah terlihat? Sudah, Dokter, namun belum di screen share. Ya. Baik, ya. Slideshow. Ya. Ya, Oke, baik. sudah, Dokter. Ya, baik. Ini mudah-mudahan sudah terlihat ya, Dok? Sudah terlihat jelas, Dokter. Ya, baik. Ya, baik. Hari ini terima kasih kepada panitia ID Studium Generale 2022 yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan presentasi terkait dengan sindroma dekondisi atau deconditioning syndrome. Saya Irma Ruslina Devi dari Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Fakultas Kedokteran Bandung. Baik, kalau kita melihat gambar ini, maka ini adalah salah satu contoh pasien yang imobilisasi yang akhirnya menderita sindroma dekondisi. Jadi kalau kita lihat di sini matanya sayu, kemudian nanti akan ada yang namanya clotting blood vessel sehingga menyumbat di daerah venanya, kemudian kemungkinan akan ada skibala di bagian kolonnya, kemudian juga ada distensi bladder yang nanti mungkin akan menyebabkan inkontinen, sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memprevent atau mencegah supaya pasien ini tidak jatuh kepada, kalau di sini dikatakan early grave, jadi kematian yang lebih dini. Nah, objektif dari hal-hal yang akan saya paparkan, yang pertama adalah kita akan berdiskusi terkait dengan apa sih sebenarnya deconditioning itu, kemudian bagaimana patofisiologinya, dan juga apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini masuk ke sesi yang pertama atau term 1, tujuan 1, objektif 1.
sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu artinya deconditioning. Tapi sebelum masuk ke deconditioning, maka kita harus tahu dulu yang namanya imobilisasi. Karena sebelum deconditioning terjadi, akan terjadi yang namanya imobilisasi. Jadi, kalau imobilisasi itu artinya pembatasan fisik dari suatu pergerakan, dan kemudian apabila sudah terjadi imobilisasi, maka akan terjadi yang namanya deconditioning. Deconditioning itu artinya adalah penurunan dari adaptasi fisiologis dibandingkan dengan yang normal. Berikutnya terkait dengan apa sih yang penyebab yang paling banyak penyebab dari imobilisasi. Imobilisasi itu seringkali disebabkan karena multiple trauma, seperti misalnya fraktur ataupun berbagai macam trauma yang diakibatkan oleh dari bagian ortopedi, kemudian ada juga spinal cord injury, terutama apabila terkena di level tinggi sehingga menyebabkan paraplegi, juga penyakit stroke yang memang bisa menyebabkan hemiplegia, kemudian prolonged hospitalization dengan sebab apapun, kemudian adanya multiple organ failure, myocardial infarction, dan restrain. Restrain ini biasanya terkait dengan pasien-pasien yang gelisah, gaduh gelisah, ataupun psikosis. Nah, prinsipnya adalah sebetulnya untuk mobilisasi itu use it or lose it. Jadi kalau kita berhenti exercise, maka kita akan mulai yang namanya dekondisi. Sebetulnya tidak hanya exercise saja, tapi begitu kita stop dari semua aktivitas kita, maka kita akan mulai masuk yang namanya dekondisi, dan sehingga pada akhirnya akan terjadi penurunan kekuatan dan juga kapasitas aerobik. Dan kemudian, walaupun pada akhirnya nanti bisa balik lagi, dan ini hanya bersifat temporal, tapi kalau pada orang tua seringkali sulit, sehingga kita memang harus berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi sindroma dekondisi, walaupun pasiennya imobilisasi. Nah, kemudian juga ini tadi sudah disebutkan kenapa kita bisa terjadi dekondisi, mobilisasi yang disebabkan karena prolonged bed rest, dan kemudian hasil dari imobilisasi itu adalah penurunan kapasitas fungsional dari multiple organ body system. Nah, ini adalah level-level dekondisi. Jadi yang pertama adalah apabila kita dekondisinya menempati pada kesulitan yang ringan. Jadi ringan itu artinya apa? Ringan itu artinya adalah kita mengalami kesulitan pada saat melakukan aktivitas yang berat, contohnya seperti olahraga. Kemudian berikutnya adalah tingkatan sedang. Sedang itu adalah apabila kita mengalami kesulitan dengan normal aktivitas. Jadi dengan aktivitas sehari-hari saja kita sudah mengalami kesulitan. Dan kemudian bukan aktivitas sehari-hari ya, tapi normal activity, seperti misalnya berbelanja, kemudian memasak, seperti itu. Nah, kemudian kalau berat, kita mengalami kesulitan pada saat melakukan minimal activity. Jadi misalnya itu untuk self-care ya, toileting, grooming, itu dengan melakukan itu saja kita sudah mengalami kesulitan. Itu berarti tingkatannya adalah berat. Nah, kemudian patofisiologinya, yang pertama terkait dengan muscle weakness, karena ini yang paling banyak terpapar apabila seseorang mengalami deconditioning. Nah, kemudian yang pertama adalah muscle weakness dan atrofi. Kenapa kok bisa terjadi? Nah, kita harus lihat dulu bahwa sebetulnya dengan seseorang itu diam atau imobilisasi, maka akan terjadi penurunan 10-20% dari kekuatan otot dalam 1 minggu. Perharinya kira-kira 1-3%, dan ini biasanya dimulai di hari ketiga. Sehingga sebetulnya yang diperbolehkan tanda kutip berdiam atau tidak ngapa-ngapain itu mungkin sekitar 3 kali 24 jam. Selebihnya itu harus mulai bergerak atau digerakkan ya, dan kemudian pada 3-5 minggu maka akan terjadi penurunan sekitar sampai 50%. Nah, kalau misalnya terkait dengan muscle mass, jadi ada muscle strength, ada muscle mass. Pengukurannya juga nanti berbeda-beda. Nah, kemudian kalau untuk muscle mass ini dia akan mulai turun sekitar 3% pada hari ke-7, sehingga walaupun baru mulai turunnya 3% setelah hari ke-7 atau setelah 1 minggu, maka sebaiknya tetap tidak diperkenankan untuk berdiam diri, tidak melakukan apapun selama 1 minggu. Jadi 3 hari itu adalah batasan maksimal. Dan kemudian yang paling sering terlibat adalah otot-otot untuk postur. Seperti apa? Seperti misalnya di bagian tulang belakang, kemudian otot-otot quadriceps, dan otot-otot anggota gerak bawah ya, yang menopang tubuh. Berikutnya adalah terkait dengan, ini masih muscle juga yang tadi sudah saya sampaikan, jadi ada penurunan diameter dari muscle-nya itu sendiri, kemudian terjadi
tadi ya masalah atrofi, kemudian body komposisinya berubah jadi lebih banyak fatnya daripada massnya itu sendiri, dan kemudian akan terjadi yang namanya kontraktur. Terkait kontraktur akan ada di slide berikutnya. Nah ini, jadi sebetulnya pada saat terjadinya kontraktur itu, kenapa kok bisa terjadi ya kontraktur itu? Jadi dia itu terjadi karena harusnya itu muscle itu kan bergerak ya, karena dia bergerak maka dia tidak akan terjadi pemendekan. Nah kalau kita diam dalam waktu 5-7 hari maka itu akan terjadi pemendekan. Kalau dia terjadi pemendekan maka sarkomer-sarkomer yang ada di otot pun akan berubah. Nah dari sana maka akan terjadi yang namanya dari pemendekan itu akan terjadi yang namanya kontraktur sehingga menyulitkan untuk pergerakan dari sendi. Kalau kita perhatikan orang-orang biasanya takut ya untuk menggerakkan sendi gitu, jadi takut pasiennya kesakitan, tapi akan lebih buruk lagi sebetulnya kalau nggak digerakkan. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya kontraktur, dan yang paling sering terjadi biasanya itu di daerah hip flexor, kemudian di gastroc, dan kemudian juga di daerah shoulder. Berikutnya adalah osteoporosis. Ini juga terjadi karena apa? Karena kalau orang berbaring nggak ada weight bearing ya. Jadi tulang itu akan kuat kalau kita melakukan loading pada tulang itu. Dalam arti posisinya harus tegak dan melawan gravitasi. Kalau kita tiduran itu kita tidak melawan gravitasi. Nah oleh karena itu ini juga akan terkait, tulangnya akan turun masanya, dan kemudian pada saat kita berbaring itu juga akan banyak kehilangan dari kalsium. Sehingga pada 12 minggu tirah baring itu biasanya akan turun kepadatan sampai 50%. Dan ini akan lead atau menuju ke yang namanya fragility factor. Jadi walaupun dengan minor trauma dia sudah akan terjadi patah. Kemudian masuk ke kardiovaskuler. Jadi dengan kita berbaring terus-menerus, tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan duduk atau miring kanan miring kiri, maka itu akan terjadi peningkatan heart rate, dan kemudian juga penurunan dari blood volume, serta ada yang namanya fluid shifting. Setelah ini akan saya akan sampaikan apa itu fluid shifting. Kemudian akan terjadi hipotensi ortostatik. Nah ini yang paling sering terjadi pada orang tua, dan ini yang sangat-sangat menghambat untuk mobilisasi. Oleh karena itu kalau misalnya memang nanti ada orang tua di rumah yang harus berbaring karena kondisinya, tolong diperhatikan bahwa sesekali itu harus didudukkan, tidak boleh tidur terus ya. Tapi sekali lagi harus ditanyakan ke dokternya kapan boleh didudukkan. Karena ternyata efeknya itu lebih banyak dari mudaratnya lebih banyak daripada manfaat kalau kita berbaring terus. Nah, kemudian ini tadi yang namanya fluid shift. Jadi kalau pada saat tiduran kemudian berdiri itu akan bergeser cairan dari toraks ke arah ekstremitas bawah sekitar 500 sampai 700. Nah, dengan adanya kekosongan di daerah dada itu akan memberikan yang namanya stretch reflex, tapi jadinya turun, sehingga ini akan merangsang untuk terjadinya peningkatan heart rate. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan heart rate itu, maka nanti akan terjadi yang namanya vasokonstriksi. Jadi ini sebetulnya yang normal, fisiologi yang normal pada tubuh pada saat dia berubah posisi. Kemudian berikutnya pada saat dari berdiri ke tidur, maka ini juga akan shifting lagi cairannya. Dan kalau di sini maka akan terjadi peningkatan dari stretch baroreseptor, sehingga nanti akan menjadi, kalau tadi naik, kalau yang ini turun ya, jadi ini ada vasodilatasi. Nah ini yang akan terjadi, jadi akan terjadi peningkatan, kemudian penurunan stroke volume, kemudian ada atrofi juga di cardiac muscle. Dan kemudian tidak hanya kardiovaskuler, tapi juga skin atau integumen, ini kalau misalnya tiduran terus, maka akan terjadi penekanan di satu posisi yang sama, dan di sana maka akan terjadi yang namanya iskemi dari tempat yang tertekan tadi. Kalau sudah demikian, maka akan terjadi pada akhirnya luka ataupun lecet dari penekanan itu tadi. Kemudian karena juga berbaring terus pada posisi yang sama, maka akan terjadi yang namanya dependent edema, dan selanjutnya akan juga terjadi yang namanya subcutaneous bursitis. Nah, ini terjadi untuk gastrointestinal, kita bisa lihat bahwa bisa terjadi penurunan nafsu makan, kemudian bisa terjadi penurunan juga dari gastric secretion yang ada di lambung, kemudian juga atrofi, konstipasi, dan penurunan absorpsi dari di dalam usus halus. Dan ini terjadi juga di bagian sindroma dekondisi terkait dengan berkemih. Jadi kalau tadi udah gastrointestinal, ini genitourinary,
maka di sini akan terjadi yang namanya inkontinen. Jadi sebetulnya harusnya itu kalau pada orang tua nggak boleh terjadi ini tuh nggak boleh ya, tapi karena berbaring terus, maka menurut penelitian sekitar 50% pasien tua itu akan mengalami inkontinen setelah 1 hari dirawat. 1 hari dirawat ya, jadi begitu buruknya efek dari imobilisasi yang menyebabkan dekondisi sehingga kita memang harus mencegah. Dan pada akhirnya juga sering menyebabkan depresi pada orang tua karena jadinya malu, karena dia kenapa nih kok saya tiba-tiba kok saya belum pengen tapi sudah keluar gitu ya air seninya gitu. Nah, ini juga bisa menyebabkan depresi dan kemudian peningkatan untuk biaya kesehatan juga. Karena jadinya harus pakai pampers terus ya seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi saya ceritakan, jadi dengan adanya peningkatan diuresis, ekskresinya juga meningkat, ini menyebabkan batu di daerah kandung kemih, dan dari batu ini menyebabkan waktu pada saat pengosongan itu tidak full, pengosongan berkemihnya sehingga menyebabkan urinary tract infection. Kemudian selain tadi fisik, faktor fisik ternyata psikis juga terlibat pada saat seorang pasien mengalami sindrom dekondisi. Jadi apa saja contohnya seperti depresi, kemudian loss of motivation, kemudian feeling helplessness, dan kemudian juga merasa bahwa dia tidak punya independen, tidak punya kemampuan untuk bisa mandiri. Ini karena penting ya, pada orang tua itu kemandirian itu sangat-sangat penting. Kemudian juga nggak bisa melakukan hobi, dan akhirnya juga ada ansietas dan depresi. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita masuk apa yang bisa kita lakukan, harus tahu dulu. Kalau tadi Dokter Eli, Dokter Tirsa, Dokter Fitriana sudah menyampaikan begitu banyak tentang ICF, kemudian gangguan fungsi, karena memang rehab kaitannya adalah dengan gangguan fungsi, maka kita harus tahu juga apa sih sebetulnya fungsi, gangguan fungsi itu apa. Kalau di bahasa Indonesia hanya satu fungsi, tapi kalau bahasa Inggris itu ada function, functional, ada functioning. Nah, sebetulnya WHO juga sudah mendeskripsikan fungsi itu merupakan kemampuan melakukan sesuatu yang bertujuan dan berarti. Jadi bukan hanya angkat tangan gitu ya, tapi harus ada artinya. Angkat tangan itu untuk apa? Untuk melakukan suatu pergerakan, misalnya mengambil minum. Minumnya untuk apa? Untuk melakukan makan ya, eating, aktivitas untuk makan. Nah, kemudian relate dengan rehabilitasi medik, maka kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan gangguan fungsi. Gangguan fungsi adalah ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan melakukan peran sebagai manusia seutuhnya karena adanya gangguan fisik, psikis, ataupun lingkungan. Nah, terkait dengan itu tadi, maka kita harus lihat nih, apa sih function itu? Function itu relate dengan kemampuan sensorik ataupun motorik. Kemudian functional adalah kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas seperti misalnya ADL, dan functioning adalah melakukan peran. At the end, rehabilitasi medik adalah untuk optimalisasi dari functioning. Jadi bagaimana pasien itu bisa melakukan perannya di masyarakat. Sebagai apa? Sebagai siapapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang sekretaris, sebagai seorang anak, sebagai kepala rumah tangga ya. Jadi itu yang dikejar oleh dokter rehab medik. Yang dipelajari oleh kami adalah optimalisasi dari functioning itu sendiri. Tapi bukan berarti bahwa kalau ada gangguan function dan functional kita nggak perbaiki. Karena apa? Karena ini adalah sebuah sequence. Kalau fungsinya nggak baik, dia nggak mungkin bisa melakukan fungsionalnya dengan baik, ya. Ataupun dia tidak akan mungkin melakukan functioningnya dengan baik. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Dokter Tirsa dan Dokter Eli, sehingga saya mungkin tidak usah terlalu banyak. Dan terkait dengan physical function tadi yang sudah disampaikan, maka kita harus tahu dulu bagaimana apa tingkatannya atau sequence-nya. Jadi kalau tadi kita lihat ada function, functional, functioning, ini juga sebenarnya hampir sama ya. Jadi awalnya kita harus punya dulu yang namanya coordination, balance, strength, flexibility, dan endurance untuk melakukan suatu function atau melakukan specific physical movement. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa melakukan specific physical movement, misalnya motorik, maka kita bisa melakukan yang namanya ADL atau functional. Kalau kita sudah bisa sampai tahap functional, maka kita bisa lagi melakukan yang namanya role of functioning. Nah, ini terkait dengan kemampuan untuk membantu bagaimana seorang menjadi independen, karena tadi ya sindroma dekondisi lead to dependent. Jadi atau tadi ada salah satu disturbance-nya di psikososial adalah loss of independence. Jadi sebetulnya tingkatannya itu seperti apa sih? Kita nggak mungkin pasien dari tidur langsung berdiri, tapi ada tahapannya. Ada yang namanya duduk dulu, kemudian transfer misalnya dari tempat tidur ke kursi, kemudian belajar berdiri, berjalan pun juga mungkin baru bisa di sekitar tempat tidur.
dan kemudian pada akhirnya kita berharap bisa melakukan aktivitas yang lain seperti misalnya jalan keluar rumah ataupun naik turun tangga, karena itu juga dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, berikutnya terkait dengan peran rehab. Rehab itu tadi ya sudah saya sampaikan, as dependent as possible. Jadi sebisa mungkin pasien itu dibuat mandiri. Caranya bagaimana? Bisa dengan natural healing, retraining, ataupun adaptation. Apa itu natural healing? Natural healing adalah kita mengikuti bagaimana perjalanan penyakitnya. Jadi bisa dengan misalnya istirahat, kemudian bersosialisasi, melakukan exercise, dan kemudian kalau memang kita merasa lelah, itu sebetulnya normal, asalkan bisa balik lagi. Jadi kalau sudah lelah tapi nggak bisa balik lagi, berarti itu udah nggak normal. Ya, nah kemudian berikutnya adalah ini adalah middle state of rehabilitation. Jadi kita memberikan latihan dengan ataupun supervisi. Jadi pasien itu bisa melakukan segala sesuatu, tapi harus kita awasi. Kemudian kita tetap memberikan latihan-latihan atau remedial untuk aktivitasnya, dan kemudian harus juga bisa menetapkan yang namanya goal. Nah, berikutnya ini yang terakhir, late state of rehabilitation. Ini maksudnya adalah apabila seorang pasien sudah tidak mampu untuk dilatih lagi, tidak mampu untuk diperbaiki lagi, maka yang dilakukan adalah adaptasi dengan apa? Dengan apa yang ada sekarang. Tadi juga kan Dokter Tirsa sudah menyampaikan, jadi kalau sudah nggak bisa lagi, maka yang kita lakukan adalah adaptasi dengan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi kalau misalnya yang tadinya seseorang masih bisa berlari, misalnya ya atlet, tapi kemudian pada saat ini terkena spinal cord injury sehingga harus duduk di kursi roda, maka aktivitas apa yang dia bisa lakukan sekarang? Jadi melakukan adaptasi sesuai dengan kondisi yang dimiliki pada saat ini. Ini adalah beberapa strategi yang direkomendasikan oleh British Geriatric Society dan juga National Health Service di UK. Jadi ini ada dua ya, ini juga ada di jurnal dan terbaru ini untuk orang tua. Jadi sebaiknya memang orang tua itu apabila masuk ke rumah sakit itu harus jelas timeline-nya. Hari ini mau periksa apa, besok mau periksa apa, ataupun misalnya di UGD itu jangan terlalu lama menunggu, sehingga harus jelas. Karena apa? Karena dengan menunggu tilah baring terlalu lama, itu akan menyebabkan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Dan kemudian berikutnya adalah ada yang namanya campaign, ini dari British Geriatric Society terkait dengan sit up, get dressed, and moving, keep moving. Jadi kalau bisa didudukkan ya. Jika pasiennya nggak bisa duduk, jadi kita bantu untuk duduk, tapi dengan catatan kalau misalnya pasien stroke harus tanya dulu, ini udah stabil atau belum hemodinamiknya. Jadi kita nggak boleh serta-merta mendudukkan seperti itu. Jadi tetap precaution-nya harus ditanyakan ke dokter DPCP. Kalau bingung, tanya dulu. Jadi jangan malu bertanya terkait dengan hemodinamik yang memang mungkin belum stabil pada saat itu ya. Nah kemudian ini dia. Ini juga tadi terkait dengan British Geriatric Society. Jadi kita bisa memberikan support sebetulnya, memakai apa? Memakai alat bantu, kemudian memakai komod. Komod itu seperti toilet ya, yang bentuknya persis seperti kloset. Nah, kalau misalnya memang jauh, kamar mandinya jauh, maka kita bisa buat pakai komod ini supaya pasiennya tetap mau pindah untuk berkemih ataupun untuk BAB, sehingga pasiennya tetap merasa punya harga diri gitu. Jadi nggak semuanya di tempat tidur. Nah, kemudian berikutnya kalau memang memungkinkan, maka pindah ke kursi. Pindah ke kursi juga untuk orang tua itu sudah merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga dan ternyata sangat membantu gitu. Jadi kalau beliau sudah bisa pindah ke kursi, nanti biasanya lanjutannya itu banyak. Jadi bisa makan sambil di kursi juga, kemudian nanti bisa pelan-pelan mencoba berdiri, bisa exercise di tempat duduk juga gitu. Jadi banyak yang bisa dilakukan dibandingkan dengan pasien itu hanya berbaring saja. Dan kemudian kita juga harus membantu untuk mengencourage makannya ya, kemudian minumnya sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian bagaimana cara beliau bisa independen pada saat mandi, misalnya kita bantu sebagian, misalnya untuk kita sediakan airnya, tapi nanti yang membasuh mukanya itu pasiennya itu sendiri. Kemudian tetap menggerakkan anggota gerak walaupun di tempat tidur, itu sangat-sangat penting. Kalau pasiennya nggak bisa menggerakkan, maka caregiver-nya atau perawatnya yang harus menggerakkan. Nah, terkait dengan ini, jadi bed rest is bad ya, jadi ini sudah disosialisasikan juga, nggak bagus sebetulnya. Maka apa yang bisa
Apa yang bisa kita lakukan? Kalau pasiennya bisa jalan, maka kita meminta pasiennya untuk bisa misalnya toileting ke kamar mandi, makan di meja makan, kemudian juga kalau bisa berolahraga, berolahraga. Tapi kalau pasiennya nggak bisa, maka ada yang harus kita bantu, itu apa ya, jadi jangan semuanya dibantu, jangan makan disuapin, mandi dimandiin gitu. Apa yang bisa beliau lakukan, semampunya beliau, baru nanti setelah itu kita bantu. Jadi jangan semuanya dilakukan oleh caregiver ataupun perawat. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa stand bisa jadi berdiri di samping tempat tidur, kemudian pindah ke kursi, makan di ruang makan, dan juga misalnya sambil berdiri itu bisa melakukan sikat gigi. Berikutnya adalah terkait dengan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan pada saat pasien tersebut di tempat tidur, kemudian pada saat duduk, ini juga jadi banyak sekali gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Kalaupun pasien tidak bisa melakukan, maka kita akan minta bantuan kepada caregiver atau perawatnya. Jadi nggak ada yang nggak bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana meminimalisasi efek dari bed rest supaya tidak terjadi sindroma dekondisi. Jadi early mobilization, sesegera mungkin dimobilisasi, digerakkan pasiennya, kemudian berubah posisi itu juga penting, kemudian melakukan deep breathing exercise, kemudian kalau misalnya memang sudah bisa berdiri, ya berdiri di paralel bar, kemudian penggunaan kasur anti dekubitus untuk mencegah penekanan, positioning ya, berganti-ganti posisi itu juga penting, karena ternyata setelah 2 jam, pada posisi tertentu itu akan menyebabkan mulai terjadinya penekanan. Itu sudah diteliti, sehingga kenapa kita bilang, iya harus miring tiap 2 jam, berganti posisi, itu sebenarnya ada dasarnya. Nah, kemudian melakukan pasif atau active from exercise. Oke, ini juga untuk intervensi mencegah terjadinya psikososial complication. Kalau tadi psikis, yang ini, yang kalau tadi fisik, ini psikis ya. Nah, terkait dengan waktu tidur dan waktu bangun, kalau bisa tetap selalu sama, jadi walaupun tidurnya malam, bangunnya tetap harus jam yang sama, jadi jangan malah prolong. Kemudian juga meminta keluarga untuk bisa aktif, memotivasi, dan kemudian juga membantu pasien untuk bisa sesegera mungkin bukan keluar ya, bangun dari tempat tidur. Dan kemudian kalau misalnya pasien ini dirawat, maka kondisikan ruangan itu serumah mungkin sehingga pasien tidak merasa asing. Ini penting untuk orang tua. Baik, terakhir slide dari saya adalah mencegah daripada komplikasi imobilisasi atau mencegah terjadinya sindroma dekondisi itu bukan one man show. Jadi ini merupakan kombinasi dari suatu proses di mana dalam proses itu pasien itu harus dilibatkan. Begitu juga dengan keluarga, dan kemudian dari sisi rehab medik yang kita inginkan adalah optimize functioning dan as independent as possible. Jadi semandiri mungkin, sebisanya semandiri mungkin dilakukan oleh pasien, dan kemudian kita juga bisa melakukan retraining dan adaptation, harus meningkatkan awareness terkait dengan imobilisasi dan deconditioning, walaupun misalnya pasiennya kok digerakkan sedikit sakit, harus dikonsultasikan ke dokter, sebetulnya ini boleh nggak digerakkan ya, dan kemudian tadi sit up, duduk, kemudian berpakaian, dan move ya, harus bergerak. Dan terakhir adalah we cannot add years to life, kita nggak bisa nambahin umur, karena umur itu sudah dipatok dari atas, tapi kita bisa menambahkan sebuah kehidupan dengan meningkatkan kualitas hidup. Ini ada satu quote lagi yang saya dapatkan, kalaupun ada seseorang yang mempunyai sedentary lifestyle, tidak berolahraga, walaupun dia makan makanan yang bagus, kemudian mengikuti semua anjuran secara medis gitu, tetap saja akan terjadi yang namanya penurunan kekuatan. Jadi yang namanya bergerak itu harus ya, olahraga itu harus. Baik, ini referensi yang saya gunakan untuk presentasi saya kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.